Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Puspitasari, NIM 83 dari kelas EPPB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas, yaitu efisiensi TE model. Di sini saya mengambil jurnal internasional yang berjudul Efisiensi Teknis Budidaya Kolam Ikan Mas di PT Semenanjung Malaysia, yaitu penerapan perbatasan produksi stokastik dan model inefisiensi teknis. Budidaya kolam ikan mas merupakan kontributor penting bagi industri aquaculture di Semenanjung Malaysia. Namun, produksi ikan mas telah menurun sejak munculnya kebijakan pengembangan aquaculture yang baru, dan tampak kolam ikan mas peduli dengan peningkatan produktivitas untuk menopang permintaan ikan yang terus meningkat, sambil tetap menguntungkan. Dalam studi ini, Stochastic Production Frontier dengan model inefisiensi teknis diterapkan untuk memperkirakan efisiensi teknis budidaya kolam ikan mas di Semenanjung Malaysia melalui model estimasi dan estimasi efisiensi teknis. Beberapa kebijakan implikasi disarankan untuk mempromosikan produksi ikan mas di Semenanjung Malaysia. Data untuk penelitian ini berasal dari studi lapangan di tambak ikan mas di Peninsula Malaysia. Untuk studi regional tentang keberlanjutan budidaya dan lingkungan dilakukan oleh Network of Aquaculture Countries in ASEAN Pacific atau NASA dan Asia Development Bank atau ADB, NASA atau ADB 1994, NASA atau ADB 1995. Itu survei NASA atau ADB mencakup 5 negara bagian, yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negari, Sembilan, dan Pahang di Semenanjung Malaysia. Hanya 135 tambak ikan mas yang dipilih secara acak dan diwawancarai untuk dikumpulkan data ekonomi dan manajemen untuk produksi ikan mas. Peternakan sampel diklasifikasikan menjadi 2 sistem budaya, yaitu budidaya intensif atau semi-intensif dan ekstensif. Peternakan dengan data produksi yang tidak lengkap tidak dipilih dari studi ini, sehingga database 94 peternakan terdiri dari 52 pertanian intensif atau semi-intensif dan 42 pertanian ekstensif peternakan. Selanjutnya itu perbatasan produksi stokastik dan teknis model inefisiensi. Yang pertama, fungsi produksi perbatasan stokastik untuk data penampang ditentukan sebagai YI sama dengan V dalam kurung X1 XI atau beta, contoh VI min UI, dengan keterangan YI sama dengan produksi untuk pertanian KI, XI sama dengan vektor 1 XK. Dari nilai fungsi yang diketahui dari input produksi dan variabel penjelas lainnya terkait dengan pertanian KI, yaitu beta sama dengan vektor AK X1, parameter yang tidak diketahui diperkirakan, yaitu VIS sama dengan variabel acak yang diasumsikan independen dan terdistribusi dan identik N. Selanjutnya UIS dan UI, yaitu variabel acak negatif terkait dengan inefisiensi teknis dalam produksi, dan R sama dengan terdistribusi secara independen sebagai pemotongan atau N. Yang kedua yaitu mengikuti batas Dancioli 1995. UIS dapat dipresentasikan sebagai berikut, yaitu UI sama dengan ZI delta plus WI. Keterangannya yaitu ZI sama dengan faktor variabel 1XP yang dapat mempengaruhi ekstensi pertanian. Delta sama dengan APX1, vektor parameter yang akan estimasi. WI sama dengan variabel acak yang ditentukan oleh pemotongan distribusi normal dengan mean 0 dan varians U2, sehingga titik potongan adalah min JI delta, yaitu WI lebih besar daripada min JI delta. Dan yang terakhir, efisiensi teknis produksi untuk pertanian diidentifikasi sebagai berikut. TES sama dengan ESP dalam kurung min US sama dengan YI per VX beta EXP dalam kurung VS. Prediksi efisiensi teknis didasarkan pada ekspresi bersyarat ekspresi dalam persamaan.
Selanjutnya yaitu variabel keluaran dan masukan. Yang pertama ada output Y, yaitu jumlah total ikan yang dipanen selama produksi tahun 1994, yaitu kilogram per hektar. Yaitu yang kedua benih atau X1, jumlah total benih ikan atau benur yang dilepas setambah ukuran benih yaitu 2, cm per hektar. Yang ketiga rasio benih yaitu X3, rasio antara benih ikan, pakan hijauan, dan spesies ikan filter feeding. Keempat yaitu pakan X3, yaitu total berat kering pakan, yaitu kilogram per hektar. Yang kelima rasio pakan X4, yaitu perbandingan antara total pakan kering, formulasi kering pakan dan bahan pakan kering, dan total pakan hijau dalam setara berat kering. Selanjutnya yaitu tenaga kerja atau X5, jumlah total keluaran dan tenaga kerja upahan yang digunakan dalam ikan mas pertanian, yaitu fungsi disamakan dengan HO atau tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu output lain atau X6, input variabel lain, bahan kimia air, pemeliharaan pupuk dan lain-lain, dan biaya overhead atau sewa pertanian, asuransi, bunga, dan lain-lain dalam fungsi MR atau dalam uang mata uang ringgit Malaysia per hektar. Selanjutnya variabel operasional dan spesifik pertanian. Yang pertama ada dumit budidaya insentif atau Z1 bernilai 1 jika mengikuti budidaya tambak ikan mas sistem budidaya semi intensif atau intensif, 0 jika tambak mengadopsi sistem ekstensif. Yang kedua dumit kepemilikan atau Z2 memiliki nilai 1 jika tambak dioperasikan oleh pemilik, 0 jika pertanian dioperasikan oleh penyewa. Yang ketiga dumit aktivitas primer atau Z3 bernilai 1 jika budidaya tambak ikan mas adalah yang utama aktivitas untuk operator, 0 sebaliknya. Yang keempat area kolam atau Z4, area kolam pembesaran atau hektar yang digunakan untuk budidaya ikan mas. Yang terakhir yaitu umur tambak Z5, yaitu tahun-tahun petani terlibat dalam budidaya ikan mas bertani di lokasi saat ini pada tahun 1994. Selanjutnya estimasi ML. Tabel tersebut menunjukkan perkiraan kemungkinan maksimum ML dari parameter model frontier produksi stokastik dalam dan model inefisiensi teknis, kecuali untuk rasio umpan X4, koefisien beta yang terkait dengan variabel input XK adalah diperkirakan positif dan signifikan. Artinya nisbah benih, pakan, tenaga kerja, dan input lain yang termasuk dalam batas produksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ikan produksi dalam budidaya kolam ikan mas di Semenanjung Malaysia. Beta koefisien input elastisitas tertinggi untuk rasio benih yaitu sebesar 0,184 yang diikuti oleh pakan sebesar 0,168, tenaga kerja sebesar 0,159, benih 0,075 dan masukan lainnya yaitu 0,071. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan relatif spesies pakan hijau versus pakan penyaring memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada tingkat produksi ikan mas. Estimasi ML yang selanjutnya yaitu hasil model inefisiensi teknis didasarkan pada tabel koefisien boneka kultur intensif atau semi intensif diperkirakan signifikan negatif, menunjukkan bahwa sistem budidaya intensif atau semi intensif secara teknis lebih efisien daripada sistem kultur ekstensif. Yaitu koefisien dari kepemilikan boneka diperkirakan positif signifikan, yang menunjukkan bahwa peternakan yang diperkirakan oleh penyewa secara teknis lebih efisien daripada yang dioperasikan oleh pemilik itu. Koefisien boneka aktivitas utama diperkirakan negatif. Bagaimanapun itu benar secara statistik tidak menunjukkan bahwa operasi besar secara teknis lebih efisien daripada operasi kecil. Namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Koefisien usia tambak diperkirakan positif secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa peternakan ikan mas beroperasi lebih baru kolam secara teknis lebih efisien daripada kolam yang mengoperasikan kolam yang lebih tua. Selanjutnya efisiensi teknis. Yang pertama distribusi frekuensi dari estimasi efisiensi teknis. Skor untuk produsen sampel ikan mas di Semenanjung Malaysia. Perkiraan teknis efisiensi berkisar dari sebesar 0,07 hingga 0,99 dengan tingkat efisiensi rata-rata 0,42, sekitar 70% dari sampel peternakan ikan mas.
perkiraan skor efisiensi teknis adalah 0,50 atau di bawah dari 0,99. Perbandingan distribusi frekuensi skor efisiensi teknis antara pertanian intensif atau semi intensif dan intensif. Dari hasil ini menunjukkan bahwa distribusi indeks efisiensi teknis sangat berbeda untuk keduanya. Sistem budaya, efisiensi teknis pertanian budidaya ekstensif berkisar antara 0,07 dan 0,55, sedangkan untuk pertanian intensif atau semi intensif berkisar antara 0,21 dan 0,99. Indeks efisiensi teknis rata-rata untuk intensif atau semi intensif dan pertanian budidaya teknis untuk usaha tani intensif atau semi intensif dari 2 kali lipat untuk pertanian budidaya ekstensif. Namun berarti teknis efisiensi untuk pertanian intensif atau semi intensif juga tidak tinggi. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.